Di atas sebuah bukit tinggi yang diselimuti kabut di negeri jiran, Malaysia, berdiri megah sebuah kasino besar. Bangunannya menjulang tinggi dengan 8 tower hotel mewah yang tampak berkilau di malam hari. Di lantai dasar, terdapat arena bermain anak yang penuh warna. Mirip dunia fantasi yang selalu dipenuhi tawa dan keramaian keluarga. Setiap hari, ribuan pengunjung datang untuk mencoba peruntungan, menikmati hiburan, dan merasakan kenyamanan kelas atas. Suara canda tawa terdengar riuh bercampur suara mesin slot pejudian. Namun, di balik kemewahan dan keramaian itu, tersembunyi sisi kelam mengerikan yang jarang diketahui orang. Ini adalah cerita Koh Aliang, seorang pengusaha asal Medan yang berlibur ke sana bersama istri dan beberapa temannya. Dia membawa pulang pengalaman menakutkan yang tidak akan pernah terlupakan. Bahkan kejadian di sana mempengaruhi kesehatannya hingga sekarang. Siang hari itu, rombongan Koh Aliang tiba di Malaysia. Setelah proses imigrasi dan pengambilan barang bawaan mereka langsung menaiki bus yang akan berangkat ke Genting Highland Resort. Perjalanan panjang selama 1,5 jam dari bandara ke lokasi yang dituju serasa cepat dan tidak terasa. Setibanya di Hotel Koh Aliang dan istrinya beristirahat sebentar di kamar Room Tower 3, lantai 21, kamar 2103. Malamnya mereka menghabiskan waktu di kasino sampai hampir pagi. Keesokan harinya, kembali rombongan ini menghabiskan waktu di kasino. Di tengah asiknya berjudi, Koh Aliang harus kembali ke kamar karena sakit perut. Dia ingin buang air besar. Dia kembali ke kamar sendirian meninggalkan istri dan teman-temannya. Ketika pintu lift terbuka di lantai 21, Koh Aliang bertemu seorang pria paruh baya, berkemeja abu-abu, celana panjang hitam, rapi namun rambutnya kusut acak-acakan seperti orang baru bangun tidur tanpa bersisir. Entah kenapa ada perasaan aneh yang membuat Koh Aliang merinding pada saat itu. Pada malam ketiga, Koh Aliang berjumpa lagi dengan sosok itu. Koh Aliang tersenyum kepadanya, namun sosok itu tidak menggubrisnya sama sekali. Karena curiga dan penasaran, Koh Aliang berbalik mengikuti sosok tersebut yang berjalan ke arah lift. Ketika sosok itu berbelok ke arah kanan, Koh Aliang berlari kecil karena takut tertinggal. Tetapi sosok itu tidak ada di situ. Padahal Koh Aliang berada tepat tidak jauh di belakangnya. Rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi membawa Koh Aliang bertanya pada petugas kebersihan hotel. Petugas hotel hanya menjawab, "Mungkin hanya kebetulan." Tidak puas dengan jawaban tersebut, Koh Aliang memberikan tips kepada petugas tersebut dan kembali bertanya tentang hal yang sama. "Mungkin hanya perasaan tuan saja." Itulah jawaban dari petugas tersebut. Rasa penasaran Koh Aliang semakin menjadi-jadi melihat dari gelagat dan raut wajah gugup dari si petugas. "Uang ini akan menjadi milikmu jika kamu menceritakan semuanya," kata Koh Aliang sambil memperlihatkan uang dengan pecahan yang lebih besar. Akhirnya, karena dipaksa terus-menerus dan tergiur dengan uang yang besar, petugas hotel itu pun mau bercerita. Suasana tiba-tiba jadi hening. Petugas itu menatap lurus ke arahnya. Matanya menyimpan sesuatu. Bukan ketakutan, tetapi beban. Beberapa tahun lalu,
ada seorang tamu pria yang menang besar di kasino ini. Kemenangan orang itu terlihat oleh seorang wanita PSK. Rupanya, wanita itu memang sedang mencari mangsa. Ketika pria itu kembali ke kamar hotel, wanita tersebut mengikutinya dan menggodanya di dalam lift. Tak tahan godaan, akhirnya wanita itu diajak masuk ke kamar ini. Setelah berkencan, pria itu tertidur. Dan saat itulah petugas itu menatap ke arah ranjang, arah yang membuat Ko Aliang ikut menoleh. Wanita itu membunuhnya. Mayat pria itu ditemukan pagi harinya, masih terlentang, rambut acak-acakan, dengan mata terbelalak. Seperti tidak percaya dia telah mati. Polisi datang. Tim forensik pun tiba. Tapi mereka bingung. Tidak ada luka terbuka, tidak ada memar, tidak ada pendarahan sama sekali. Korban dinyatakan meninggal mendadak tanpa penyebab jelas. Baru setelah hampir 8 jam, saat proses autopsi kepala dilakukan secara mendalam, mereka menemukan sebuah paku baja panjangnya 6 cm menancap lurus di tengah ubun-ubun kepala, masuk tanpa suara, nyaris tanpa darah. Polisi menyimpulkan hanya satu alat yang bisa melakukannya, alat tembak, paku beton yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Dan sejak itu, dengan suara bergetar, petugas hotel melanjutkan ceritanya. Kamar ini tidak pernah benar-benar sunyi. Terkadang, tamu melihat pria itu di lorong, berdiri diam, rambutnya kusut acak-acakan, wajahnya pucat. Kemudian, menghilang begitu saja seperti menembus tembok. Ko Aliang terdiam, wajahnya pucat. Lalu dengan tangan sedikit gemetar, dia memberikan tips tambahan kepada petugas hotel tersebut. Selanjutnya, Ko Aliang memilih diam untuk tidak menceritakan hal ini baik kepada istri maupun teman-temannya. Mengapa? Karena ia tahu, bila istrinya sampai tahu, ia pasti akan ketakutan dan meminta mereka pulang saat itu juga. Padahal, tiket pesawat pulang baru berlaku 4 hari lagi. Kamar hotel pun sudah dibayar lunas hingga akhir minggu. Bukan itu saja, Ko Aliang pun tak mau merusak liburan yang sudah direncanakan cukup lama. Jadi, ia memilih menanggung semua rasa takut itu sendirian. Malam kelima, Ko Aliang tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya gelisah. Entah kenapa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Sunyi sekali. Terlalu sunyi. Tiba-tiba, di tengah sunyi, terdengar langkah. Pelan, berat, dan basah. Seperti seseorang baru saja keluar dari kamar mandi. Perlahan, dengan jantung berdegup keras, ia bangkit, menyalakan lampu dekat pintu. Dan saat cahaya menyala, ia melihatnya jejak, satu pasang jejak kaki basah, dimulai dari mulut kamar mandi, lurus ke depan, melewati lantai, mengarah langsung ke pintu keluar kamar hotel. Perlahan-lahan, ia maju mendekati pintu. Lalu, matanya menghampiri lubang intip.
Sosok itu ada di depan pintu kamar. Ko Aliang berlari kembali ke ranjang, kaget, takut, cemas. Lampu kamar tidak dimatikan. Malam itu dia tidak bisa tidur. Mulai dari saat itu, dia tidak berani kemana-mana sendirian. Ia akan mengajak istrinya bila harus kembali ke kamar, atau akan mengajak salah seorang temannya bila mau ke toilet kasino. Siang itu rombongan Ko Aliang makan bersama. Saat makan siang, salah seorang teman Ko Aliang bercerita, menurut desas-desus yang beredar di kalangan pemain, banyak orang yang kehilangan segalanya di tempat ini, kalah judi hingga bangkrut lalu bunuh diri. Lompat dari balkon, gantung diri, menelan obat hingga overdosis. Ko Aliang tidak menanggapi pembicaraan itu. Pikirannya semakin kemana-mana, tidak tenang. Ia ingin segera besok dan pulang ke rumahnya. Malamnya malam terakhir. Lampu dipadamkan. Suasana sepi mencekam. Ia tidur menghadap ke kanan. Punggungnya ke arah istrinya yang sudah terlelap di sisi kiri ranjang. Ia mencoba memejamkan mata, namun tetap saja tidak bisa tidur. Tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu tepat di belakangnya, di antara posisi dia dengan istrinya. Terdengar suara napas yang berat dan dalam. Bukan suara napas istrinya, sangat dekat. Ia terdiam kaku, tidak berani bergerak sama sekali. Bernapas pun ditahan agar tidak mengeluarkan suara. Sementara suara napas berat di belakangnya terdengar semakin jelas. Malam itu menjadi malam terpanjang semasa hidup Ko Aliang. Ia baru berani bergerak setelah mendengar istrinya bangun di pagi hari. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat ada bekas cekungan di bagian tengah ranjang, seperti ada sosok berat yang tidur di situ semalaman. 5 tahun telah berlalu, tapi malam itu tak pernah benar-benar pergi dari ingatan Ko Aliang. Ia masih ingat suara napas itu, masih ingat jejak kaki basah di lantai kamar. Sejak malam itu, Ko Aliang tak pernah bisa tidur pulas. Ia sudah berobat kemana-mana, mengunjungi dokter spesialis, mencoba berbagai terapi, menelan puluhan jenis obat tidur. Tapi malam tetap menjadi musuhnya. Ia menderita insomnia berat hingga sekarang. Ia tahu benar, ada tamu yang tidak pernah check out dari kamar itu hingga sekarang.